Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan hari ini di podcast kita kedatangan tamu spesial, yaitu Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group, Ibu Metian Harahap. Halo Bu, apa kabarnya? Halo Mbak, apa kabar? Seger, sehat nih kayaknya nih ya, walaupun sibuk. Harus sehat. Oh, harus sehat. Soalnya banyak pelanggan datang ke hotel-hotel Waringin ya Bu ya. Amin. Nah Bu, ini sebelum kita membahas terkait perkembangan Waringin Group ini, bisa diceritakan sedikit untuk Sobat Negeri JPNN tentang sejarah dari Hotel Group Waringin, ini ya. gitu. Tapi by the way keren ya, Sobat Negeri. Iya, Sobat Negeri JPNN. semuanya, bukan Sobat Ambyar ya Bu ya. Kulik terus gitu Kulik kan. terus. Gimana Jadi, tuh Bu sejarah awalnya? Thank you ya Mbak, Ya. thank you semua juga buat JPNN Ya. kru yang bisa datang ke sini, ke Hotel Luminor Kota. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Waringin Hospitality, walaupun saya ketemu beberapa media tuh saya akan bahas lagi ini Ya, dan betul. saya ingin sampaikan bahwa ini adalah bagian dari karya anak negeri juga. Oke. Nah, dan kita punya komitmen menghasilkan produk-produk yang bisa dibanggakan oleh negeri kita juga ya. Jadi Waringin Hospitality itu awalnya ada Mbak di Hotel 88 120. Oke. Hotel 88 120 di depan rumah sakit Husada di kota. Oh, di kota. Oke. Konsepnya memang kita ingin memberikan alternatif, bukan alternatif pilihan buat tamu yang ke rumah sakit, bisa stay tempat kita, pebisnis. Dulu di area kota ini tidak terlalu banyak hotel. Betul. Ternyata dari produk kami Hotel 88 120 berkembang terus, alhamdulillah. Sampai kita membangun juga Luminor. Awalnya itu ada di Surabaya. Pertama Luminor di Surabaya justru. Luminor Jemur Sari. Setelah kita memiliki beberapa hotel 88, lalu juga memiliki hotel Luminor, barulah investor ya, franchise ya kalau sekarang ngomongnya mungkin ya, bergabung dengan kita. Oke. Jadi sampai dengan saat ini totalnya itu sudah mencapai 27 hotel. 27 hotel di Indonesia. Beberapa provinsi mungkin bisa disebut. Jadi kalau kita udah di Sumatera, ada di Pulau Jawa tentunya ya. Bali akan launching nanti 2, Lombok ada 1, Gili Air. Keren. Makanya cenut-cenut nih. Terus Ibu yang cenut-cenut ya. Papua, ya kan? Sampai Papua pun ada. Papua juga akan ada launching, dalam artian masih on progress lah ya. Nah, karena memang kalau kita bicara balik lagi dari Waringin Hospitality itu baru sekitar 5 atau 7 hotel milik sendiri, itu baru investor datang. Oh, setelah 5 sampai 7. Itu tahun berapa awalnya Bu? Tadi saya lupa. Kita mulainya tahun 2010 ya. Oke. Sudah mau 11-12 tahun ya. Nah, dan itu memang kita melihatnya progresif ya dari sisi perkembangan unit hotelnya. Dan kita bersyukur bahwa kita dalam artian di Waringin Hospitality as a management itu bisa melewati beberapa proses beberapa proses pengembangan company dari Hotel 88, terus kita punya Luminor ya Mbak, berkembang lagi beberapa brand yang lahir, dan kita bersyukur kita mendapatkan kepercayaan dari investor tentunya bergabung dengan kita, karena kalau kita mencari franchising atau mengelola unit hotel bisnis, kalau saya personal ya lebih aman kalau dia memang mempunyai bisnisnya itu dulu sebelumnya. Bukan sekedar manajemen only. Kenapa? Itu lebih nyaman sih, dalam artian dia akan melihat memberikan kualitas standarnya karena dia punya produknya sendiri. Iya, betul. Gitu. Nah, cuma brandnya aja gitu loh. Sulit itu nggak nilai sih plusnya. untuk mencari untuk membuat franchise hotel gitu, termasuk mudah apa sulit atau gimana tuh? Sebenarnya buat membuatnya itu kalau dibilang sulit juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Tapi memang butuh proses ya Bu ya. Kalau kita membuat franchising hotel, itu juga ditentukan bagaimana kita mendeliver proses bisnis sesuai dengan SOP dan resultnya kualitasnya terjamin. Harus sama semua ya sesuai standarnya. Dan tantangan yang terberat tuh sebenarnya di situ. Gitu. Oh, ternyata berat juga ya untuk karena menyamakan standarnya. Ya beda, karena beda-beda. Misalnya ada hotel yang baru bergabung, terus mereka sudah terbiasa dengan konsep A. Terus kita bilang nggak bisa nih konsep A lagi, tapi harus dibikin A++.
yang mana nanti akan menggarap segmentation yang lebih luas lagi marketnya. Betul. Itu juga butuh proses buat training yang ada adaptasinya di situ. gitu ya. Dan adaptasi investornya juga adaptasi. Oke. Gitu. Nah Bu, ini kan terbilang cukup pesat ya perkembangannya. Alhamdulillah. Walaupun ya 2 tahun kemarin kan sempat ada pandemi COVID. Nah kemudian itu bagaimana nih cara Waringin Hospitality Group ini untuk bertahan menghadapi COVID dan segala tantangannya? Saya rasa yang mengalami permasalahan ini bukan cuma kita di industri perhotelan, media juga sama ya, langsung switch mungkin ya proses bisnisnya ya. Betul. Karena COVID 2 tahun ini kalau kita lihat kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa melewati ini, kita bisa ngobrol di sini. Betul. Itu juga benar-benar udah seneng banget gak ada masker dalam artian di lokasi tertentu yang menggunakan masker, di daerah tertentu yang diwajibkan. Nah, prosesnya Waringin bisa melewati pandemik ini sebenarnya dibutuhkan adanya manajemen yang solid, Mbak. Karena dalam satu manajemen itu nggak ada yang namanya sukses sendirian. Betul. Harus ada orang atau harus ada tim yang mau bergerak dan berkolaborasi bekerja sama dengan tujuan yang sama kan. Betul. Untuk menyatukan itu aja tuh udah effort. Belum lagi ditambah dampak pandemik sebenarnya. Wah, itu benar-benar challenging sih, tantangan buat kita. Ditambah lagi sebenarnya konsumen sebelum pandemik market online itu kan baru mau nanjak. Ya kan? Iya betul. Pandemik itu kayak digas. Wah, harus online nih. Semua online. Semua harus online karena yang paling aman ya online. Harus digas. Nah, kita dari sisi manajemen tuh benar-benar rock and roll. Gimana? Beradaptasi dengan segala jenis online itu ya. Rock and roll dalam artian bahwa kita harus switch nih, kita udah nggak bisa lagi pelan-pelan nih buat market online. Kita harus benar-benar sistemnya ajak. Tim yang ada di unit harus paham. Harus mengenal sistem, ya kan? Kadang ada orang yang lahir di millennials juga dia belum tahu sistem itu gimana. Masih bingung, masih gagu-gagu. Nah itu mereka tuh dipaksakan mau survive lo harus tahu ini. Lo harus belajar, nggak boleh males, harus belajar. Karena apa? Karena semua dimudahkan dengan online. Udah kembali lagi ke kita, gimana kita bisa survive berlahan atau pasti. Waringin Hospitality itu untuk transaksi itu kita sudah mulai dengan online. Bisnis, online market kita kembangkan lagi, kita juga mengembangkan lagi website kita, ya kan? Dan alhamdulillah pergerakannya sangat positif sekali. Orang yang belanja direct to our brand website ya, waringinhospitality.com. Jadi kita bersyukur bahwa perkembangan market online ini bergerak dengan pesat dan banyak yang melakukan transaksi konsumen kita melalui brand websitenya kita. Jadi bukan melalui kayak selain platform-platform yang lain, tapi dari web langsung dari gitu ya? Dari web langsung juga ada, karena banyak banget benefitnya. Mereka banyak transaksi kalau di Luminor, luminorhotel.com, Hotel 88, hotel88.co.id. Kalau di Waringin Hospitality itu semua bisa dibeli. waringinhospitality.com. Nah, itu Mbak, kita ngelihat ya pergerakannya, kita juga kaget ya, dalam artian saya tuh belum menggerakkan tim kami untuk concern untuk market online, itu udah nggak ngelihat target dulu. Lihat aja dulu yang masuk ini ya. Proses aja dulu yang benar nih. Lu proses yang benar. Aduh, kok jadi ngomongnya, karena kita dari Jakarta ya. Nggak apa-apa Bu. Kita proses yang benar, kita proses dulu yang benar, komitmen untuk sistemnya ajak, ya kan? Edukasi our customer to direct dealing with us ya, belanja di brand website kita. Ternyata Mbak, memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Betul. Ceritanya. Proses nggak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Proses itu berjalan dan itu nggak bulan, itu tahun. Iya betul. Ya kan? Ternyata hasilnya sangat, wah, kita bersyukur bahwa ternyata walaupun belum 100% kita pegang, tapi kita minimal sudah mengambil sebagian persen market yang awalnya tidak dealing sama kita di online website kita, sekarang udah dealing sama kita di website kita dan continue. Berarti banyak pelanggan setianya. Alhamdulillah ya. Bener, karena nyari pelanggan setia, konsumen setia itu susah. Betul. Dibandingkan cari konsumen baru. Ya kan?
Jadi pelanggan setia tuh yang kalau udah awet sama kita kan berarti dia puas kan Iya, dengan akan terus mencari. iya gitu. servis kita. Karena kalau nyari pelanggan baru tuh sebenarnya sama aja membuang biaya juga Iya, kan. bener. Kayak gitu. Nah Bu, ini kan tadi kita masih ngebahas lagi saat pandemi, walaupun tadi secara online Waringin Hotel tetap bekerja keras, tapi ada nggak sih sempat ngerasain yang kayak, jumlah pelanggan yang datang itu sedikit, Turun, ya? menurun Betul, gitu. Itu ada sampai berasa ke situnya juga nggak Bu? Pastilah ya. Iya. Karena nggak ada yang siap pandemik. Betul. Nggak ada yang siap. Kita ya kalau sekarang kalau pandemik takut nih saya diajak Iya. wawancara. Tapi gimana caranya kita tetap buka? Yep. Ya kita selalu bersyukur ya Mbak. Karena Betul. apa? Pada saat pandemi hotel kita nggak ada yang tutup. Oh, nggak ada yang tutup Tetap ya? jalan. Karena kita pikirkan dari manajemen ya. Pertama itu gimana SDM kita juga tetap kerja nih. Oke. Ya kan? Sedangkan marketnya sendiri sudah mulai kepilih-pilih. Harus benar-benar membidik pasar yang tepat Betul. agar kita bisa secara cash flow aman. Tim kita kan juga harus tetap bekerja. Betul. Nah, terus di situ memang dibutuhkan istilahnya apa ya namanya? Iya. Membuat satu inovasi yang sangat bukan inovasi, apa kreativitas yang realistis. Iya, yang bisa buat bertahan hidup Nah, itu tadi ya Bu ya? realistis Iya. dan juga achievable. Oke. Dalam artian, ini pandemik gue nggak mungkin jual party. Ini Betul. pandemik gue nggak mungkin jual wedding, kita nggak mungkin keluarin wedding, Iya. ya kan? Nah berarti yang realistis kita cari lagi nih secara makro tantangannya apa? Oh ternyata kalau konsumen kan nggak ada yang jujur ya pada Iya, saat kita iya. tanya mau Iya. apa, dia Iya. nggak akan bilang, Nggak oh belum akan bilang. kepikir saat ini lo Kan survei. dia taunya bayar doang nih Iya, udah. yang saat kamu survei saya nggak belum kepikir, tapi itulah Iya. tadi kita harus jeli melihat hidden need customer, keinginan customer yang tersembunyi apa. Kita bikin memang Mbak pada saat pandemik, pada saat penutupan itu, Iya. tentunya kan kamar nggak boleh semuanya dibuka. Oke, ya betul. Okupansi harus sekian persen dan itu Iya. kan per kuartal ya, Iya. dievaluasi tim yang masuk sekian, okupansi sekian. Berarti kita membidik pasar-pasar yang bergerak, telekomunikasi, consumer goods, terus juga yang memang dia harus operation, Iya. farmasi kayak gitu kan. Iya. Terus juga beberapa yang memang tetap harus bergerak ya karena memantau kelancaran dari sisi produksinya mereka. Itu harus Iya. kita jeli banget deh mapping segmentation marketnya. Setelah itu kita dapat, baru kan ada pertambahan lagi nih, kita jadi sharing ya, apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Terus ada pergerakan lagi, orang masih Iya. butuh menikah kan? Iya dong. masih butuh ada yang juga. butuh party-party kecil-kecilan. Itu pun kita buat sangat ketat. Iya. Kita launching lah wedding yang sangat lebih private jumlahnya gitu ya? lebih private, Oke. lebih ketat. Lalu kalau misalnya agak longgar sedikit, Iya. agak ada mulai ke apa namanya kelonggaran tamu datang, Iya. itu kita bikin jamnya datangnya Oh. 50 orang datang jam segini, Iya. 50 jam segini, 50 jam segini. Jadi memang nggak Diatur benar-benar capacity-nya. diceker dan mereka keluar. Karena kan kita setiap melakukan event di hotel itu kan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Oh, selalu bekerja sama. Harus. Oke. Karena kalau enggak kita bisa ditutup dong. Iya, betul. Apalagi saat Buat itu ya. kerumunan ya. Iya. Tapi kita report terus regulasinya begini, mereka juga sidak. Oh, ada sampai sidak Iya, dari aman. Pemda juga ya, Bu. Nah, pandemik itu kita bersyukur bisa jalan walaupun kita jadi lebih lebih harus jeli lagi, Iya. challenging lagi, ada apa. Terus last minute change tuh sering. Iya. Jadi karena ya regulasinya Ada juga aja- last minute ada aja ya kan. Kita udah bikin perubahan-perubahan. plan A, jadi kalau bikin sesuatu tuh plan-nya sampai A, B, C gitu Iya. loh. Ini kalau ternyata nggak boleh, ini yang A, yang B. Kalau masih Iya. nggak aman ya secara Iya. regulation pemerintah, kita yang A. Oke. SDM kita harapkan juga sehat kan. Iya, betul. Cost juga jadi lebih tinggi. SDM sehat, vitamin dikasih. Oh, iya, harus Iya disiapin dong, juga otomatis ya, Bu, dong, ya, karena ya. istilahnya mereka garda depannya kita juga kan. Betul. Nah, apa ya kalau kita kadang-kadang suka mikir gini, kalau di rumah sakit mereka tahu, mereka sudah Iya. ada pakai APD. Nah, kalau Ya. di hotel Kalau gimana di hotel tuh? kan kita cuman dengan limited apa sih namanya? Paling masker, kaca apa yang iya. putih itu ya. Ke face shield. Terus juga kita nggak tahu dia sakit atau enggak. Betul. Itu udah mulai kita bikin kalau tamu check innya lebih dari 1 minggu, kita Iya. harus tanya mereka Oh, kenapa, sudah cek temperaturnya. dari 1 minggu Iya. sebelumnya. Jadi yang cuma 1 hari check innya di floor ini, jadi kan Iya. cost tuh kalau Iya. semua lantai dinyalain Iya, ya. betul.
yang 2 hari 3 hari long stay siapa, kenapa, long stay itu kenapa, sakit atau enggak, atau dia memang itu bisa bekerja. Ketahuan kalau ada yang Ada mungkin isolasi jadi mandiri ada gitu. questionnaire-nya. Iya. Jadi kalau masuk dia pasang questionnaire, ya kan. Apalagi setelah itu mereka boleh isoman ya. Kita kan nggak tahu ya mereka mereka bisa bilang kerja atau apa. Tapi data mereka harus kuat. Harus ini lengkap. Biasanya mereka jarang melakukan kebohongan ya, karena mereka rasanya juga harus menjaga diri pasti kan mereka juga dan orang nggak lain. enak kalau ngebohong ketahuan diusir menjaga diri gitu. mereka dan orang lain. Sehingga betul. mereka juga merasa aman tinggal di tempat kita. Jadi itu yang menolong kita bahwa pastinya SOP-nya berubah, tapi SOP yang berubah itu diterapkan mutlak. Sehingga kita bisa sehat dan kita bisa ngelayanin tamu-tamu kita. Itu sih Mbak. Ditambah memang manajemennya harus solid. Betul. Solid nih, realistis nih, kayak realistis nih. Mau ngeluh pun bingung soalnya situasinya emang begitu adanya harus, gitu. Ya bener deh Mbak, itu harus benar-benar kita ekstra bergerak. kerja keras. Di samping itu Mbak ya, ada tambahan sedikit. Di saat kita memang lagi berjuang untuk okupansi kita bagus, kita tetap bisa operation, kita tuh bikin juga pembagian sembako. Masih kepada sempat tetap ya, Bu. bukan sembako ya, bantuan gitu ya, untuk beberapa masyarakat yang kita lakukan secara serempak. Di semua Waringin Hotel Group betul, ya? Betul. Keren Jadi banget. One for One Indonesia, kita bilangnya, jadi tamu yang belanja di tempat kita, dia mau melakukan berbagi, misalnya mereka beli 30 ke kita jadiin 60. Dan Dan itu sisanya kita untuk bantuan One for Indonesia itu kita lakukan serentak kayak CSR, tapi kita nggak sendirian, bersama tamu-tamu yang juga. stay juga mau ikutan, jadi semuanya kita pilih satu hari yang tepat, kita salurkan sesuai kepada orang yang membutuhkan. Keren. Itu di semua yang ada Waringin Hotel Group-nya ya? Semuanya serempak dan itu sudah tahun ketiga kemarin kan. After pandemi kita nyaris ya 2 tahun pandemik beneran, terus kan transisi ini mau masuk ke 4 ya kalau nggak salah 2020 ya, 21 22 kan ini. Nah itu jadi satu program kita jadinya tahun ke tahun. Nah Bu, kan ketika pandemi COVID kan juga banyak banget cerita-cerita tentang ada hotel yang merumahkan pegawainya. Apakah itu juga dilakukan atau bagaimana tuh Bu? Kita bersyukur enggak. Puji Tuhan, jadi berarti gini, banyak pelanggan ya. Dalam artian enggak tuh bukan berarti semua masuk ya. Tapi enggak juga semua di rumah. Jadi langsung tadi saya bilang manajemennya harus solid. Di setiap unit bisnis kita harus pikirin forecast mereka ke depan ada berapa. Dan yang misalnya 100% harus masuk, kan nggak boleh 100% masuk nih kita. Betul. Dari situ akhirnya dengan regulasi pemerintah kita bikin jadwal. Sip-sipan Contoh 5 hari mereka masuk, 5 hari mereka di rumah, lalu 5 hari lagi masuk, 5 hari lagi di rumah. Memang secara income mereka bisa dikatakan agak berkurang. Iya karena semua pasti kena dampak kan. Pasti. Tapi secara income mereka ada terus, ada dong kayak gitu. Ditambah biasanya apabila ditambah lagi kan di regulasinya kan berubah ya. Nggak ajak. Setiap minggu ada aja perubahannya ya Bu. Boleh segini masuk, boleh ini event, yang ini enggak, karena tergantung dari reporting lonjakan kasus kan. Betul. Itu juga kita bersyukur dan mereka pun pada saat di rumah mereka juga masih, kita bersyukur ya loyalitasnya mereka tetap bekerja. Bekerja bagaimana gitu, mereka melalui online ngejual produk kita, delivery kayak gitu-gitu. Pegawai-pegawainya juga ya. Kita juga top banget deh. Jadi benar-benar itu bahu-membahu deh Mbak. Jadi setia kawan gitu di manajemennya juga ya Bu ya. Kembali lagi kita harus mengungkapkan bahwa kondisi ini bukan kita yang menciptakan. Kondisi ini terjadi karena memang kita nggak bisa prediksi, tapi kan kita harus tetap bergandengan tangan supaya bisnisnya tetap jalan. Kayak gitu sih. Nah Bu, ini kan sebenarnya pandemi masih ada nih, tapi udah nggak kedengeran lagi lah, agak mending lah ya Bu ya. Kalau masih kita nggak ngomong. Nggak mungkin kita berhadapan ya Bu. Nah ini apa aja pembenahan yang dilakukan dari Waringin Group ini untuk menyambut dalam tanda kutip new normal ini seperti apa? Kalau dari sisi Waringin Hospitality ya, untuk menyambut new normal ini, apa yang sudah diterapkan SOP sebelumnya, pada saat pandemik itu tetap diterapkan.
tetap diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran yang ada. Itu dari sisi operation, ya kan. Nah, dari sisi market, dari sisi strategi bisnisnya sendiri, kita menciptakan mengeluarkan beberapa brand baru. Oh, apa aja itu brandnya? Jadi kita punya manage buy. Nah, manage buy ini lucu dalam artian gini. Pada saat pandemi kan hotel banyak yang tutup nih, Mbak. Iya, betul. Mereka banyak juga yang tidak menggunakan chains internasional yang harganya lumayan mahal ya. Dalam artian fee-nya dan lain sebagainya itu depend on sih, tergantung ya orang memandangnya dari mana. Nah, kita pun kita mempermudah para investor untuk bergabung dengan Waringin Hospitality. Jadi adalah yang namanya manage by Waringin Hospitality, stemnya gitulah ya. Dalam artian kalau sudah ada di hotel informasi brand yang adanya Waringin Hospitality itu udah pilihan jaminan mutu lah. Ada beberapa pemilik hotel yang sudah mempunyai hotel, tapi dia kalau misalnya bergabung dengan chains yang lain kan dia harus investasi lagi ya. Betul. Renovasi, harus perbarui banyak. Ya namanya mereka harus rebranding kan. Tapi kita mempermudah. Tidak harus semuanya berubah, tapi kita bicara bahwa manajemennya, SOP-nya mengikuti standarnya kita, aja gitu. Standarnya mengikuti kita, dan mereka bisa menggunakan manage by Waringin Hospitality. Perbedaannya itu pasti nyata, pasti jelas. Pasti ada perbedaannya dari sebelumnya tentunya. Nah itu biasanya tim kami datang untuk membuat satu perubahan yang cukup besar dalam artian dari sisi operation, dari sisi produk, dari sisi bagaimana mereka menjual produknya di market offline dan online, sehingga mereka bisa mendapatkan revenue lebih baik. Nah itu ada lahir pada saat pandemik, new normal ini ya. Pada saat pandemiknya, saat pandemiknya itu lahir manage by. Pada saat pandemik juga kita launching beberapa hotel waktu itu. Keren ya, walaupun pandemik justru malah launching ya Bu ya. Gimana ya, itu udah mau launching, tau-tau pandemik kan ya. Terus pandemik dan nggak mungkin dibatalin juga. Turun naik. Tapi kan hotel itu kalau kosong kos juga ya. Ya udah kita buka. Itu ada Hotel 88 Blok M, lalu juga ada Rumah Kito by WH. Nah pada saat setelah ini kita kemarin juga launching The Village, The Village Resort by WH yang ada di Bogor. Di Bogor, lalu kita kemarin juga launching Jambi, Luminor di Palembang, Luminor Hotel Palembang. Nah, new normal ini bukan berarti kita itu tenang-tenang aja. Tentunya persaingan juga makin ketat juga betul. Kan. Makin banyak hotel baru juga sekarang. Industrinya juga makin berkembang. Nah, kita sendiri sudah mulai bahwa pandemik memberikan pelajaran sangat besar kepada kita bagaimana kita mendeliver service agar lebih kualitasnya baik, dan market online-nya pun kita lebih garap lagi dengan baik. Offline tetap datang, tapi online itu menjanjikan ke depannya transaksi itu orang lebih dipermudah, efisien, dan orang lebih nyaman, tidak perlu ditanya-tanya, dia menentukan apa yang dia butuhkan. Langsung di websitenya itu ya Bu betul. ya? Itu sih Mbak ke depannya. Bu, ada nggak hal-hal baru yang ditawarkan dari Waringin Hospitality ini untuk pelanggan-pelanggannya, hal-hal baru lagi nih di tahun 2022 ini seperti sih, aja. Contohnya apa tuh? Nggak cukup loh durasi wawancara. Cukup, ini kita mau 2 jam juga boleh Bu. Jadi tentunya kalau yang namanya Waringin Hospitality kita tuh ada beberapa brand kan ya. Pertama brandnya ada Hotel 88. Lalu Luminor Hotel, ada Every, ada Manage by. Masing-masing hotel ini punya karakteristik yang berbeda-beda dan diferensiasi yang kuat. Nah, perbedaannya adalah nanti mereka harus punya plan per bulan, yang mana mereka akan mengeluarkan produk-produk yang inovatif Mbak. Inovatif itu apakah dari sisi produknya mereka yang baru atau package-package yang mereka keluarkan. Contoh ya Mbak, misalnya gini, kita kan lihat ya millennials, kita lihat trennya bahwa orang buat menikah tuh makin mahal, biayanya makin mahal, padahal yang dibutuhkan cuma sahnya aja ya. Untuk di tapi package-nya itu untuk juga di Hotel 88 tuh kita punya package tak perlu mahal menuju halal. Oh mantap. Bisa dikasih tahu biayanya? Biayanya nanti kaget lagi. Nanti biayanya kaget. Dari 7 jutaan ada loh. Oh serius? Ya udah yuk. Udah langsung.
Jadi setiap hotel kami memiliki produk package yang berbeda-beda. Kalau mau yang lebih mewah ada, ya kan, di Luminor. Yang terjangkau ada. Lagi, di Villa di Bali ada, oh, di ada Every, juga ya, Bu? Ya, ada juga di Gili. Jadi memang kita di websitenya kita di Waringin Hospitality itu bisa lihat produknya, ya kan, dan bisa pilih. Atau enggak DM di IG kita. Sekarang kan udah mulai online, pasti dijawab semuanya. Pasti dijawab, gitu loh. Dan kita mempermudah semua customer kita untuk deal sama kita, kayak gitu. Nah, sejauh ini Bu, kan begitu banyak hotel dan villa. Yang paling terkenal dari Waringin Hospitality Group ini hotel gitu, apa gitu, sama mungkin villa apa gitu? Sebenarnya gini, kalau kita bilang paling terkenal itu nggak bisa disebutin satu-satu sih, Mbak. Kalau bisa semuanya harus terkenal, Bu. Iya, KPI-nya semua terkenal. Jangan sampai. Jangan sampai nggak ketahuan. Jadi memang kalau di Waringin Hospitality itu tadi saya bilang, kita menjadi terkenal di daerah kita masing-masing. Jadi kita tidak compare semua, tapi kita menjadi terkenal di daerah kita masing-masing. Kan kompetisinya sangat berat loh ini. Iya, betul. Ya kan? Dan kebutuhan masyarakat kan sudah berbeda ya dengan kita dulu ya. Kalau dulu, kita dulu, berarti gue orang dulu ya, bukan? Nggak apa-apa, kok masih kelihatan 17. Nanti gopenya ditolak. Brand lain ya Allah. Jadi maksudnya kita itu kebutuhannya kan sekarang udah beda. Habit manusia dalam bersosialisasi itu udah berbeda sekarang. Contoh deh Mbak, kalau ke rumah saudara males ya nginep di rumah saudara, misal nggak mau ngerepotin, bukan males sama saudaranya, tapi nggak mau jadi ngerepotin. gibah, Bu. Nggak mau ngerepotin kan? Kita mau ke misalnya ke mana gitu, ke Jogja, ke Bali, atau kemana atau ke Palembang, Jambi, mau ke rumah saudara. Aduh, biar nggak repot ya kita, dan juga enak sama enak. Kita stay di hotel kan? Ya, stay di hotel, kita bisa atur waktu kita juga nggak menyusahkan gitu kan. Rata-rata seperti itu sekarang. Terus juga pertemuan, arisan lebih banyak sekarang di hotel. Jadi kalau dibilang paling terkenal di mana, kita tuh pengennya semua unggul di daerah masing-masing kita gitu, itu menjadi terkenal dan menjadi pilihan. Makanya kita punya tagline Our Choice. Our Choice itu adalah pilihan family kita buat nginep di situ. Pilihan kita buat stay di situ karena dekat dengan lokasi yang akan kita tuju. Pilihan kita, our choice for meeting, for wedding, for anything. Maksudnya untuk apa aja yang kita anggap sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bukan lagi jualan, cuma ngasih tahu. Jualannya nggak apa-apa, Bu. Nah, Bu, ini kan juga sekarang tuh lagi ngetren banget kayak buat staycation gitu, banyak banget. Nah, kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari Waringin Hospitality ini untuk orang-orang yang suka banget staycation? Benar. Nah, kalau staycation ini kan orang bisa bilang bahwa staycation itu cuma ada di resort misalnya ya. Sebenarnya sih banyak pilihan kalau di Waringin ini. Kalau ngomongin satu-satu, aduh, aus, minum dulu. Minum dulu. Aduh, jadi pengen ngangkat kelapa. Nih, kalau ngomongin satu-satu, agak unik sih Mbak. Hotel bisnis, staycation ngapain gitu kan. Tapi kita punya paket-paket staycation. Oh, ada paketnya juga. Yang mana kalau family nanti bisa ada mainan anak-anaknya di kamar. Oh, ada disiapin gitu, Bu. Terus kadang-kadang kan masih beberapa company yang memperbolehkan work from home, ya kan? Boleh juga dia work from hotel. Kayak gitu, work from hotel, Ya gimana ya, semua happy kan, boring juga kan di rumah terus. Betul. Ya. Mungkin kalau misalnya dia, ya mungkin dia stay-nya mungkin tinggalnya di apartemen ya. Pindah ke hotel tuh jadi suasana baru lagi kan. Betul. Atau di rumah pindah ke hotel ada suasana refresh deh. Ya tapi apa sih, mereka akan merasa bahwa stay di tempat kita, staycation buat family-nya dapet, ya kan, buat dia sendiri bisa, ya kan, kita banyak pilihan. Gimana di hotel bisnis pun juga bisa. Berbeda kalau hotel bisnis tuh nggak bisa. Bisa before staycation misalnya di daerah sini ya, Luminor Kota, bisa lari pagi dulu ke Monas. Betul. Bisa ke Kota Tua. Ke Kota Tua juga lagi bagus-bagusnya juga gitu loh. Dan family kita juga happy kayak gitu, Mbak. Nah, Bu, ini kan memang sudah pandemi sudah mulai berkurang, tapi masih ada pemulihan ekonomi nih yang katanya tahun depan bakal gelap lah, apalah sebagainya. Aduh, jangan sampai ya, Bu ya. Nah, dari Waringin Group sendiri punya mungkin kayak ada promo-promo untuk pelanggannya, ada nggak sih, Bu, promo-promo untuk
lagi yang pengen staycation tapi ternyata butuhnya yang promo, ada nggak gitu? Kalau promo di tempat kita selalu ada Mbak, selalu ada dalam artian di brand website kita. Oh, adanya bisa dilihat di brand website. Itu setiap saat karena kita sudah menjanjikan direct booking melalui brand website kita, itu garansi harga terbaik. Oke. Allotment-nya selalu ada, kayak gitu. Dan itu pasti ada. Dan kalau misalnya kita bicara 2023 akan ada masalah apa, gitu ya. Saya sih ngelihatnya industri perhotelan tetap dibutuhkan. Tetap berjalan. Tentunya kita juga harus siap-siap. Pastinya yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kuat berinovasi, people, maksudnya tim yang kuat berinovasi. Tentu dia bisa bertahan di situ. Kayak gitu sih. Nah Bu, ini kan bentar lagi akhir tahun, pasti ada aja banyak acara. Ada nggak mungkin sudah paket-paket hiburan yang disiapkan Waringin untuk pelanggan? Aduh Mbak, kalau udah ngomong mulai dari Natal, tahun, kan? Sekarang bulan November. Sebenarnya kita lagi bikin paket-paketnya semua. Oh, sudah disiapin. Sudah, kita akan launching, terutama di resort-resort hotel kita ya. Yang punya event, itu kita punya Luminor, Luminor Purwokerto, ya kan? Kita punya Luminor Purwokerto, kita juga ada Luminor Banyuwangi, kita punya Luminor Jemur Sari, Sidoarjo. Itu biasanya mereka punya event pergantian tahun. Nah, pergantian tahun yang ada pun kita bikin dengan SOP yang baik, karena kan nggak gampang ya sekarang bikin event, kayaknya tuh semua kita tuh lagi haus yang namanya hiburan. Betul, di mana-mana orang pengen cari hiburan. Kayak ada sesuatu yang ditahan, terus sekarang boleh kayak balas dendam. Betul. Nah, itu pun kita bikin regulasinya di manajemen bahwa setiap event khusus buat tamu yang stay di tempat kita dan tidak boleh over capacity. Kayak gitu. Dan ada penawaran-penawaran dari kamar, makanan, itu ada, terus sama mungkin makan malam dalam artian kita lagi godok makan malam dengan hiburan. Makan malam dan hiburan. Kalau mungkin bisa diceritain dikit Bu, kalau untuk kuliner di restoran-restoran di hotel-hotel di Waringin Group ini apa aja sih yang diangkat, kulinernya seperti apa gitu? Ini cakep nih pertanyaannya. Lanjut Bu. Jadi memang kalau di Waringin Hospitality kita kan punya beberapa brand nih, Hotel 88, Luminor, Luminor, Every. Kalau Luminor aja kalau kita lihat nih Mbak ya, interiornya ini beda-beda. Iya betul. Ya kan? Luminor Kota akan beda dengan Luminor Pecenongan. Luminor Pecenongan akan beda lagi dengan yang di Jambi, ya kan? Yang di Palembang, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Sidoarjo, Jemur Sari, ya kan? Itu beda-beda semua dari konsep interior dulu nih. Interior itu pasti kita mengangkat konten lokal daerah. Karena kan orang yang stay juga banyak dari luar kota, gitu kan ya. Jadi kearifan lokalnya diangkat ya Bu. Betul. Makanan pun itu Mbak, makanan pun juga makanan yang kita angkat juga ada makanan daerah, ada makanan internasional. Tapi rata-rata semua puas dengan menu makanan kita. Breakfastnya paling top. Nah, tapi bingung ya kalau saya ngomong sendiri ya. Tapi bisa dilihat deh di review-review kita. Bisa dicoba juga makanannya. Karena memang kekuatan kita, orang stay itu juga di makanan. Kalau makanannya enak-enak, orang tuh nggak perlu pusing lagi lari-lari kemana-mana. Nggak perlu nyari keluar. Betul. Jadi walaupun di Hotel 88 kita konsepnya adalah budget hotel atau bisnis hotel juga, itu makanannya banyak Mbak, beragam pilihan. Makanannya beragam. Dan kita pingin tamu kita betah nginap di tempat kita, kamarnya bersih, produknya bagus, sama makanannya enak. Mantap. Nah Bu, terakhir ini Bu, harapan Ibu dan juga tentunya Waringin Hospitality Group untuk menyambut 2023 harapannya seperti apa Bu? Harapannya banyak ya. Banyak. Waringin Hospitality sih kedepannya kita lebih menggolkan menjadi kita berharap bahwa Waringin Hospitality ini menjadi pilihan masyarakat luas untuk semua kebutuhan social life-nya mereka. Itu goalnya kita. Jadi pilihan lah poinnya. Jadi pilihan dan makin berkembangnya market online kita direct to our brand website. Itu dulu deh. Karena kita ngomongnya gampang, ya ngomong ini nih yang sekarang diomongin enak gampang. Implementasinya untuk orang bergerak bersama-sama menuju ke arah situ tuh
butuh proses effort yang cukup besar. panjang gitu ya. Terus bagaimana dengan yang tadi hotel-hotel yang mau dibangun di provinsi-provinsi lainnya, berarti tahun depan nih udah siap-siap nih? Kita nanti mengakhiri atau mengakhiri 2022 dengan membuka hotel baru. Oh, jadi akhir 2022 ini. Terus mengawali tahun 2023 dengan launching hotel baru. Kebayang kan? Oh, sibuk nih kayak gini Ibu akhir tahun ini ya Bu. Jadi terus kemudian pesan juga Ibu untuk pegawainya di seluruh Waringin Hotel Group ini. Oh ya. Supaya tetap semangat Ya gitu. pastinya ya buat semua tim Waringin Hospitality. Ya. Saya terima kasih atas semangatnya dalam bekerja, memberikan memberikan servis terbaik buat customer kita. Terus juga mereka berkompetisi, dalam artian berkompetisi untuk mendeliver servis terbaik, dan tamu-tamunya stay terus di tempat kita. Sehingga ada beberapa dari klien kita yang kenal banget sama pegawai kita. Itu saking setianya jadi pelanggan. Oke, Bung Meti, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu bercerita dengan Saya juga podcast terima kasih. JPNN. Nggak berasa ya, kok cuma sebentar sih. Masih mau lagi, Bu. Semoga sukses Waringin Hospitality Group-nya. JPNN juga ya. Sukses, amin, makin terima terdepan. kasih. Sehat-sehat, seger-seger terus, ibunya juga. Sama-sama, kamu juga seger-seger terus. Kasih, Bu. Kasih. Oke, Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan santai kita dengan Ibu Metian Harahap. Semoga sukses juga untuk Waringin Hospitality Hotel Group-nya. Sampai dengan nanti juga 2023 akan banyak membangun hotel-hotel baru. Dan nantikan juga podcast JPNN pekan depan bersama saya, Natalia Lorenz. See you.